Halo teman-teman, selamat datang, selamat bergabung kembali dengan channel kami yang akan menceritakan tentang kisah selanjutnya daripada Eren Yeager dan kawan-kawan. Bukan begitu, El? Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat datang juga teman, karena kita akan membahas sesuatu yang luar biasa pada pagi hari ini. Oke, kita mulai saja. Betul. Saat Eren Yeager berubah menjadi raksasa, disitulah keadaan berubah. Saat semua pasukan pemburu sudah mulai putus asa karena banyak yang sudah dimakan oleh raksasa. Tiba-tiba raksasa Eren membantu pasukan mengalahkan semua raksasa yang mengancam pasukan pemburu yang putus asa. Karena itulah muncul keberanian dari para pasukan untuk kembali ke markas yang sudah dikuasai oleh para raksasa tersebut. Kemudian muncul ide dari Armin untuk memancing raksasa Eren ke arah markas guna mengalahkan raksasa. Alhasil, rencana berhasil. Kemudian raksasa Eren kembali ke markas untuk mengalahkan semua raksasa. Di markas tersebut, terdapat pengisian ulang gas untuk manuver alat pengalah raksasa. Dalam hal ini ternyata sudah banyak yang dimakan oleh raksasa. Tinggal beberapa orang saja yang selamat. Itu pun ternyata pada stres karena takut dimakan. Setelah markas dapat dikuasai, ternyata raksasa masih ada yang di dalam markas. Dengan senjata yang masih ada, mereka berusaha mengalahkan raksasa yang ada di dalam. Akhirnya, semua bisa dikalahkan meski ada sebagian yang lolos, tapi masih bisa dimatikan semua. Ternyata perjalanan Eren Yeager menjadi raksasa yang membantu para pasukan malah menjadi bumerang bagi trio jagoan kita. Di situ Eren, Mikasa, dan Armin dituduh oleh beberapa orang bahwa mereka adalah raksasa. Otomatis mereka langsung dikepung oleh pasukan keamanan dengan pedang dan meriam yang dipakai untuk mengalahkan raksasa. Di saat yang genting tersebut, tiba-tiba Eren menjadi raksasa setengah jadi hanya untuk melindungi kedua sahabatnya dari serangan meriam. Dengan perubahan seperti itu, ketiga sahabat terselamatkan oleh meriam. Namun, bahaya muncul lain, yaitu kapten pasukan keamanan dalam tetap akan menembak mereka bertiga hingga akhirnya diselamatkan oleh komandan Pixie pada detik-detik akhir. Karena Komandan Pixie tertarik dengan kekuatan Eren untuk tujuan menutup tembok Frost yang sudah dijebol oleh raksasa kolosal. Dia berencana menutup tembok dengan batu yang digagas oleh Armin, dan Eren menyetujui untuk hal itu. Dengan memakai strategi yang matang, akhirnya mereka menjalankan rencana tersebut walaupun sebagian dari tentara merasa misi tersebut adalah misi bunuh diri. Sehingga ada sebagian dari pasukan yang mengundurkan diri dari pasukan dan kembali pulang ke rumah mereka. Namun, berkat semangat yang dikumandangkan Komandan Pixie, akhirnya rencana tersebut dijalankan. Dengan kekuatan dari raksasa Eren, akhirnya lubang kembali ditutup dengan batu. Walau banyak korban dari pasukan pemburu yang mati untuk menghalau raksasa masuk. Setelah semua terjadi saat itu, keadaan genting kembali terjadi, di mana Eren yang sedang pingsan dan Armin yang menolong Eren keluar dari tubuh raksasanya tiba-tiba dihampiri dua raksasa yang ingin memakannya. Saat itulah mereka tampaknya pasrah. Armin, Mikasa, dan Eren akan dimakan dua raksasa itu. Tapi sekali lagi Kapten Levi datang dan menyelamatkan mereka bertiga. Hebat Kapten Levi. Ayo, aku mendukungmu. Wah, wajahnya cool sekali dan penuh misteri ya teman. Walaupun jasa Eren Yeager sangat besar, namun kenyataan berbanding terbalik dengan keadaan. Bukan mendapatkan tanda jasa, malah diadili. Apakah Eren ini berbahaya atau tidak? Diadili oleh komandan tertinggi, setara Perdana Menteri,
bernama Komandan Shakely. Akhirnya Eren diputuskan bebas bersyarat dengan diawasin oleh Kapten Lewi. Walaupun di pengadilan sempat terjadi perbedaan pendapat, namun yang meminta Eren untuk dihukum mati itu banyak juga. Tapi berkat kegigihan Komandan Erwin, akhirnya Eren berhasil diselamatkan dan diasuh di bawah naungan Kapten Lewi yang sangat keras dan disiplin. Wah, ceritanya semakin seru teman. Keren.